Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Kepemilikan rekening gendut kepala daerah telah lama menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga ini memantau sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening milik sejumlah kepala daerah. Hasilnya cukup mengejutkan. Temuan PPATK menyebutkan puluhan bupati memiliki nilai rekening lebih dari 1 triliun rupiah. Bahkan belasan gubernur diketahui memiliki dana hingga 100 miliar rupiah di rekeningnya. Angka ini cukup fantastis jika dibandingkan dengan gaji serta tunjangan resmi dari pemerintah. PPATK telah menyerahkan temuan tersebut kepada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti. Apa langkah pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepala daerah? Apakah ada kaitan antara kebijakan otonomi daerah dengan kepemilikan rekening gendut oleh para kepala daerah? Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Somarsono serta Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam Pak Sony dan Pak Firdaus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Topik kita menarik malam ini. Ya, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri sudah menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait adanya rekening gendut sejumlah kepala daerah. Dalam laporan itu sedikitnya ada 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Laporan soal rekening gendut 10 kepala daerah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Cahyo menyampaikan atas laporan kekayaan fantastis sejumlah kepala daerah, pihaknya segera melakukan upaya pengungkapan serta pembuktian agar tidak menjadi isu liar. Karena dikhawatirkan harta fantastis tersebut bisa jadi dari warisan atau hasil penjualan aset. Namun jika ditemukan tindakan pelanggaran hukum, maka Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Sesuatu yang memprihatinkan saya, menyedihkan saya bahwa area rawan korupsi itu harus dipahami dengan baik. Ini bukan masalah muda, tua, atau masalah KKN atau masalah apa, ini masalah mentalitas, kesadaran untuk hati-hati menggunakan anggaran itu kan. Ya Pak Sony, Pak Menteri prihatin, lalu PPATK juga menemukan setidaknya ya Pak ya, karena bisa lebih dari 10 ini, setidaknya 10 kepala daerah memiliki rekening yang kita sebut saja mencurigakan. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang hal ini? Jadi begini, ini rekening gendut atau setepatnya adalah transaksi yang mencurigakan, itu terminologi PPATK saya kira gitu. Ini memberikan indikasi rekening gendut itu sesuatu yang banyak ya. Ini tidak bisa serta-merta kita terjemahkan bahwa yang pemiliknya itu adalah korupsi. Itu yang penting adalah catatan itu. Kita harus telusuri itu memang dari mana dan seterusnya. Dan itu memang bukan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, tapi adalah ya lembaga lain lah seperti BPK, KPK dan seterusnya. Tapi in prinsip bahwa kalau dari segi administrasi pemerintahan, seorang kepala daerah sampai memiliki rekening triliunan itu satu hal yang tidak mungkin ya. Kalau dalam jabatan kepala daerah, karena berapa sih gaji kali sekian. Tapi kalau secara pribadi bisa berasal dari misalnya seperti yang disampaikan Pak Mendagri, dari warisan bisa, ya, dari kemudian pinjaman bisa, dari berbagai sumber bisa, sehingga saya berharap kasihan kepala daerah kalau itu diindikasikan bahwa pemilik rekening gendut adalah hasil korupsi tanpa pembuktian terlebih dahulu. Itu dulu pertama. Tapi in case itu memang setelah kemudian dibuktikan itu dari korupsi, nah baru kita lakukan langkah-langkah penindakan sebagaimana menurut SOP yang ada. Dari gitu. Kemendagri sendiri apa yang akan dilakukan Pak? Kan menyatakan Menteri menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki, tapi sudah mengantongi nama-nama tersebut. Langkah yang akan diambil apa? Begini, laporan dari PPATK yang kemudian terinformasi ke kita, memang yang pertama kita memang prihatin kalau ada kasus-kasus baik itu yang berbau korupsi terutama
Itu terus terang kita prihatin karena kita tidak pernah lelah untuk melakukan pembinaan pada kepala daerah. Sesungguhnya adalah itu. Tapi setiap kali ada bupati OTT, dalam case seperti itu kita memang sangat prihatin. Ada 3 langkah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Yang pertama, mau tidak mau kita harus menerapkan namanya e-governance. Disitulah kemudian mulai sebagaimana diharapkan oleh Pak Presiden dan Pak Mendagri, mulai dari ada e-planning, e-budgeting, e-controlling, dan transparansi publik yang kemudian dibuka dengan sistem ini. Dan sekarang di Yogyakarta, kehadiran kami kemarin Pak Menteri di sana, itu dalam rangka juga simposium Smart City sebagai satu uji coba untuk pengembangan model e-government. Itu salah satu cara untuk membuat transparansi di dalam planning, programming, and budgeting system. Yang kedua, kita juga tidak lelah-lelahnya mewajibkan seluruh kepala daerah sebelum terpilih, setelah terpilih, wajib mengikuti capacity building, namanya orientasi bagi kepala daerah. Kita kenalkan ini aturan, ya, pengelolaan keuangan seperti ini yang boleh, ini yang tidak boleh, gitu, seperti itu. Karena tidak semuanya orang dari birokrasi yang berpengalaman, jadi mesti harus dikenalkan, dan itu sudah dilakukan wajib hukumnya. Jadi setelah terpilih, kita panggil, kita lakukan orientasi. Ini mulai kapan, Pak? Sudah mulai, ini sudah angkatan kedua, sudah berlangsung, dan akan terus semua kepala daerah. Kalau sudah diberitahu tetap melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh aturan, ya berarti mentalitas. Toh. Yang ketiga adalah upaya mendengungkan dan melaksanakan proses yang kita sebut, yang pernah kita kumandangkan sebagai revolusi mental. Jadi gerakan nasional revolusi mental itu bukan pada level masyarakat saja, tapi khususnya adalah birokrasi. Di Depdagri kita sebut dengan proses revolusi mental pemerintahan dalam negeri. Jadi kita benahi mentalnya seluruh aparatur pemerintah, termasuk kepala daerah yang memimpin. Dengan 3 ini simultan, setidak-tidaknya bisa berkontribusi untuk upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan demokratis. Itu saja sebenarnya yang kita kehendaki. Nah, kalau yang penegakan hukumnya dari sisi menelusuri kegendutan sebuah rekening, yaitu urusan lembaga lain, bukan di Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak, Mas Firdaus sendiri, temuan ICW terkait rekening gendut kepala daerah seperti apa? Apakah lebih besar dari PPATK atau ada gambaran lain? Ya, memang kalau kita bicara rekening gendut atau transaksi mencurigakan, ya memang satu, kita harus ingat datanya itu adalah classified, rahasia. Jadi selain misalnya aparat penegak hukum tidak punya akses ataupun kepemilikan data tersebut begitu. Dan paling yang kita bisa akses adalah secara general misalnya. Misalnya kalau dari laporan PPATK, laporan bulanan atau laporan tahunan begitu ya. Tetapi yang menurut saya menarik adalah begini. Kalau kita lihat ini dari angka-angka statistik saja misalnya. PPATK terakhir merilis ada sekitar 26 bupati, kemudian sekitar 12 gubernur begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari apa yang sudah menjadi pesakitan KPK itu ada 343 bupati, 18 gubernur. Jadi kurang lebih dari pertama KPK dari 2004 gitu ya. Jadi sejak pertama kali Abdullah Putih sampai yang sekarang Banyu Asin terakhir begitu. Nah, kalau kita lihat kan setiap tahun paling tidak misalnya KPK yang satu titik saja di Jakarta, walaupun juga tangannya sudah cukup kuat untuk masuk ke daerah misalnya, itu menangani pesakitan 30 orang rata-rata bupati dan 2 orang gubernur. Nah, ini menjadi catatan penting misalnya bahwa satu gitu ya, kalau kita lihat memang tadi Pak Soni sudah mengatakan persoalan transparansi begitu ya. Kami tidak melihat misalnya kalau kita baca LHKPN, kemudian juga laporan hasil analisis transaksi mencurigakan oleh PPATK misalnya kan, apa yang dimunculkan oleh PPATK kenapa disebut sebagai transaksi mencurigakan? Karena memang tidak sesuai dengan profilingnya. Jadi laporan transaksi mencurigakan itu tidak sama dengan kekayaan atau LHKPN begitu ya. Jadi dalam rentang waktu tertentu, misalnya ketika dia menjabat, kemudian dilihat aliran uangnya masuk dan keluar, kemudian tidak sesuai dengan profilingnya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam lampu merah oleh PPATK dan kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum. Begitu. Meskipun sebetulnya masih ada kemungkinan lain, entah menerima warisan atau usaha-usaha lain atau aset yang lain begitu? Bisa saja, tapi kemungkinan itu agak kecil. Kalau dia sudah masuk dalam skema LHH, laporan hasil analisis PPATK, maka faktor-faktor yang misalnya penambahan kekayaan dari warisan atau usaha lain itu sudah dimasukkan, itu sudah menjadi pertimbangan begitu. Nah, ini yang menjadi catatan penting gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya, kami ambil contoh misalnya yang terakhir untuk kasus Nur Alam begitu. Yang kita lihat kan memang bahwa seorang gubernur ini tidak berdiri sendiri. Ada kelompok pengusaha, ada kelompok saya sebut mediatori gitu ya, broker tanda kutip,
termasuk juga ketika misalnya kenapa itu kan diduga ini juga melibatkan mulai dari skema awal ketika kampanye pilkada begitu ya. Jadi ada oknum kemudian yang coba tanda kutip mengkondisikan agar terpilih. Dan kemudian kan dalam prosesnya memang dibutuhkan biaya. Nah, biaya-biaya inilah yang menjadi salah satu komitmen misalnya. Kalau saya, oke, sekarang sumbang saya untuk kampanye, nanti kalau terpilih saya berikan Balas izin jasa. gitu ya, saya berikan konsesi, baik itu dalam misalnya sumber daya alam, misalnya contoh Nur Alam, atau Banyu Asin misalnya, di dalam proyek-proyek APBD begitu. Nah, ini yang menurut kami juga tanda kutip memang tidak semuanya terbuka. Kalau kita lihat kan yang agak maju kan memang di KPK begitu ya. Contoh misalnya Nur Alam kan dulu hampir 3 tahun di kejaksaan dan itu tidak selesai begitu. Nah, persoalan rekening gendut juga tidak bisa dilihat sebagai sebuah apa ya? Artinya proses penegakan hukum yang tidak berjalan secara baik, deterrent efeknya rendah, itu membuat orang tidak, kalau tadi dikatakan mental oleh Pak Sony, tidak membuat mental itu ciut begitu loh. Jadi tetap saja terjadi. Iya, ya ini kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung dan dengan diskusi kita pada malam hari ini, Pak Hasri Jaya dari Sentul. Selamat malam Pak Hasri. Halo. Ya, selamat malam Pak Hasri. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Selamat malam, Bu. Saya menanggapi mengenai rekening gendut kepala daerah. Selamat malam. Ya, Jadi silakan. masalah rekening gendut ini, kepala daerah. Ini orangnya sebelum dia jadi kepala daerah kurus, jadi kepala daerah gendut. Rekeningnya pun gendut. Jadi, ya. Jadi saya minta supaya KPK seriuslah meriksa rekening gendut kepala daerah ini. Contohnya kepala daerah Banyu Asin itu. Baru berapa tahun itu jadi bupati, sudah gendut. Nah, sekarang ditangkap. Nah, jadi Ya, silakan Pak. sekarang seriuslah KPK. Semua rekening gendut gubernur bupati tolong diperiksa. Saya yakin itu hasil korupsi semua. Terima kasih. Baik Pak Hasri, terima kasih banyak. Ini suara rakyat ini bahwa memang harus segera ditindaklanjuti. Tapi kalau Mas Firdaus sendiri melihatnya seperti apa? Karena memang kan rekening gendut bukan barang yang baru gitu. Ini juga sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah terungkap. Sudah dilaporkan pula, tapi menurut Anda tindak lanjutnya seperti apa? Ya memang kalau kita bicara di hilir dalam proses penegakan hukum kan tinggal bagaimana komitmen penegak hukum, aparat penegak hukum. Nah pertanyaannya kalau kita lihat misalnya, apakah aparat penegak hukum secara general saya katakan misalnya, dia juga terbebas dari indikasi rekening gendut? Kan tidak. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita berdebat terkait rekening gendut aparat penegak hukum, begitu ya. Dan ICW adalah salah satu korban dalam hal ini, begitu ya. Yang kami tidak lihat adalah begini. Pada satu titik tertentu, misalnya kalau kita bicara revolusi mental misalnya, dalam konteks penegakan hukum, ada 2 institusi besar yang berada di bawah kewenangan presiden, begitu. Ada kepolisian, ada kejaksaan, begitu ya. KPK atau peradilan itu di luar itu. Nah, kalau misalnya penegakan hukum kemudian juga kode moral, etik dan segala macam itu dimulai dari internal 2 penegak hukum di bawah pemerintah misalnya, kami pikir deterrent efek atau dampak dari pencegah atau penindakan itu kan lebih terasa begitu. Jadi satu persoalannya adalah bagaimana misalnya mengoptimalkan peran aparat penegak hukum. Jadi 2 lembaga ini belum optimal begitu. Iya, kalau kita lihat misalnya dari statistik ataupun juga penanganan kasus misalnya bahwa kepolisian dan kejaksaan masih kedodoran dalam menangani kasus-kasus korupsi atau bahkan yang kalau kita bicara tindak pidana ekonomi tanda kutip begitu ya. Nah, artinya mau tidak mau mereka harus mengakselerasi dan mengejar ketertinggalan itu. Artinya dengan pembenahan di internal, reformasi di internal begitu. Nah yang berikutnya kan kalau kita lihat kan memang saya tidak mengatakan bahwa orang korupsi karena persoalan gaji tidak cukup begitu ya. Karena kan kalau kita bicara kenapa dia maju sebagai bupati, gubernur, wali kota misalnya, jabatan politik, aktualisasi diri. Jadi bukan lagi untuk mencari gaji atau tambahan kekayaan begitu. Jadi lebih ke unsur mengabdinya. Tetapi karena dilihat tadi misalnya salah satu penornya adalah misalnya karena memang ongkos politiknya mahal. Kemudian yang kedua, bahwa politik ini kan dijaga dengan misalnya kemampuan sumber daya. Sumber daya itu apa? Uang dan segala macam. Jadi mental untuk korup dan segala macam kemudian dimungkinkan dengan pola tadi misalnya. Oh iya, ada desentralisasi kewenangan. Pertanyaannya apakah outline yang salah atau pelaksanaan yang tidak benar gitu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa unsur yang penting paling tidak misalnya. Satu persoalan tadi misalnya rekrutmen politik. Ini menjadi ranah partai politik, mungkin juga Kemendagri. Kemudian persoalan transparansi, kemudian persoalan pengawasan, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah kalau kita bicara transparansi dan akuntabilitas misalnya,
inisiasi pemerintah untuk melakukan e-governance itu menjadi isu yang baik begitu ya gitu. Nah artinya kan e-planning, e-budgeting, e-procurement segala macam begitu ya untuk semua hal. Dibuat transparan. Betul. Dan saya pikir Kemendagri sebagai pembina untuk pemerintah daerah, leading sector leading sektornya itu bisa mengambil peranan besar di sana begitu. Jadi mendorong misalnya dalam jangka waktu tertentu bahwa proses e-governance itu harus berjalan begitu ya. Termasuk misalnya kenapa perizinan diberikan kepada PTA? Apa justifikasinya? Dibuka kepada publik. Oke, baik. Ini satu hal yang menarik yang bisa saya kutip adalah otodanya yang salah atau pelaksanaannya yang salah. Kita akan diskusi tentang itu tapi di segmen berikutnya, Pak. Saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan lupa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.